Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang penelitian saya ataupun tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen di mata kuliah MEB Manajemen Energi Bangunan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daring pengganti perkuliahan di universitas. Nah, saya mulai sedikit sambil bercerita atau menjelaskan. Jadi yang pertama adalah tentang estimasi perhitungan biaya listrik yang dikeluarkan oleh rumah ini tentunya. Jadi pembayaran listrik dilakukan 1 bulan sekali dari 3 rumah, tetapi yang diambil dari 1 rumah. Oke, langsung masuk. Jadi ada beberapa peralatan yang telah didata dan telah didapatkan jumlah part, lama pemakaian, serta daya yang dikeluarkan oleh peralatan tersebut. Yang pertama, kipas dengan jumlah 2, jangan jumlah 2 ya. Jadi di sini ada 2 buah kipas. Yang pertama kipas dengan 46 watt atau kipas besar. Lalu ada kipas kecil dengan daya 35 watt. Nah, untuk kipas besar itu jumlahnya 2 dengan daya 46 watt. Lalu kipas yang kecil itu ada 5 dengan daya 35 watt. Lalu ada AC, 1 buah AC, lama pemakaian 5 jam per hari dengan daya 750 watt. Lalu 2 buah kulkas dengan lama pemakaian 24 jam per hari. 1 buah kulkas itu dayanya 185 dan satunya lagi 347 watt. Lalu untuk rice cooker jumlah 1, lama pemakaian 6 jam per hari dengan daya 400 watt. Lalu TV lama pemakaiannya 12 jam per hari dengan daya 110 watt. Lalu mesin cuci, 1 buah mesin cuci, lama pemakaiannya 3 jam per hari dengan daya 330 watt. Lalu lampu, 1 buah lampu, 2 macam lampu dengan 2 daya yang berbeda. Lampu jenis pertama dengan daya 7 watt dengan total 10 buah, pemakaian 24 jam per hari. Lalu lampu B dengan daya 12 watt, lama pemakaiannya 12 jam per hari. Nah, dari total daya dan pemakaian serta jumlah part tadi itu dapat dihitung jumlah watt total dalam sehari, yakni 20,460 watt dalam sehari. 20.460 watt dalam sehari atau 20,46 kWh. Nah, harga listrik bisa diasumsikan dengan Rp1.300. Lalu kita total dari 20,46 kWh dikalikan 1 kWh nya Rp1.300 tadi, kita asumsikan Rp1.300. Lalu ketemulah per hari kita mengeluarkan dengan total Rp26.600. Nah, lalu dalam 1 hari tersebut kita kalkulasi lagi dengan total tagihan per bulan, yakni Rp26.600 dikalikan 30.000 dengan total Rp797.940. Jadi dalam 1 bulan 1 rumah itu bisa mengeluarkan biaya sekitar 797, atau bisa kita bilang 800.000 lah, 800.000 dengan
part yang sudah disebutkan tadi. Nah, lalu masuk ke perhitungan estimasi lightning comfort, diambil pada kondisi artificial lightning, yakni diambil dalam keadaan malam hari atau dalam keadaan lampu yang menyala. Nah, pengambilan data dilakukan di kamar berukuran 3x4 dengan satu buah lampu utama dan beberapa peralatan yang ada di kamar tersebut. Nah, untuk desain lokasi pengambilannya maaf tidak bisa saya tampilkan di video, tapi nanti Bapak Ibu dosen bisa melihatnya di paper ataupun di tugas pengumpulan yang sudah dikumpulkan. Titik pengambilan cahayanya total 12 titik. Lalu dari 12 titik tersebut kita tabulasi, didapatkan hasil. Titik pertama dengan data luxmeter 1, titik kedua dengan data luxmeter 2, titik ketiga 5, titik keempat itu 20, titik kelima 23, titik keenam 17. Untuk titik ketujuh 29, titik ke-8 59, titik ke-9 17, titik ke-10 7, titik ke-11 14, titik ke-12 3, yang dirata-rata dengan dijumlah lalu dibagi dengan 12 titik akan keluar nilai 16,4166. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwasanya perhitungan luxmeter pada kamar itu belum memenuhi standar SNI pada penerangan artificial lightning. Nah, kenapa? Karena dari tabel rata-rata tadi dengan jumlah 16,41 itu belum memenuhi standar yang sudah dikeluarkan oleh SNI, Standar Nasional Indonesia. Seperti itu. Masuk lagi kita ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan cooling load pada ruangan. Jadi apa itu cooling load? Cooling load adalah perhitungan beban panas. Perhitungan beban panas ini diambil dan dilakukan di ruangan dengan berukuran 3x4 tadi dengan tempat yang sama. Untuk desainnya belum bisa saya tampilkan lagi di sini, tapi bisa dilihat di paper ataupun di tabel perhitungan. Nah, untuk simulasi cooling load-nya yang pertama kita hitung adalah dinding. Jadi dindingnya menggunakan concrete block. Nah, dengan ukuran 3x4, lalu CLTD-nya sudah ditentukan, disepakati. Hasilnya 14. Didapatkan data ataupun hasil dinding itu mempunyai cooling load daya sekitar 2067 watt. Lalu untuk atap menggunakan material gypsum atau semen. Ya, semen ya. Gypsum itu semen atau apa? Nanti kalau salah boleh dikoreksi. Dengan ukuran 3x4 juga. CLTD yang sudah ditentukan jumlahnya 14, lalu didapatkan bahwasanya atap mempunyai daya cooling load sekitar 2117. Lalu untuk lantai, jadi tadi setelah dinding, atap, lalu lantai. Lantai menggunakan material keramik dengan ukuran 3x4 juga atau 12 dengan CLTD yang sudah ditentukan. Didapatkan daya sekitar 31,01 watt. Lalu untuk filtrasi udara pada kisi-kisi ruangan, langsung ke jawaban saja untuk mempersingkat. Didapatkan data sekitar 555,2 watt. Lalu untuk lampunya berdaya 8 watt. Kita dapatkan data sekitar 72,36 untuk beban cooling load pada lampu. Lalu untuk cooling load pada human, kita dapatkan dua nilai, yakni pertama 40 dan 140. 40 ini diambil dari
jumlah orang dikalikan Qs kita nyebutnya Qs, lalu dikalikan dengan CLF, didapatkan hasil 40. Dan perhitungan kedua tentang QL, didapatkan data sekitar 140. Lalu untuk total elektronik yang ada di ruangan ada 3 yang saya hitung, yaitu HP, cas, dan kipas. Dari HP, cas, dan kipas dapat mengeluarkan daya masing-masing itu untuk HP sekitar 4 watt, untuk cas 3,32 watt, untuk kipas 1,2 watt. Nah, lalu total untuk elektronik itu didapatkan data 8,52. Nah, lalu total untuk mendapatkan data keseluruhan dari cooling load itu tadi jumlahkan semua dan didapatkan total 851,27 watt. Nah, dari data cooling load ini nanti kita bandingkan dengan data AC yang sudah disepakati ya, 400 watt dikalikan COP 3,27, hasilnya 1308, yang ini nanti akan menjadi acuan bahwasanya ruangan ini layak untuk sudah memenuhi standar cooling load untuk dipasang AC ataupun belum. Itu kita bandingkan dengan nilai total dari AC ini tadi, yaitu 1308. Kita bandingkan dengan total tadi, yakni 851,27. Nah, dari dua data tersebut dapat diambil kesimpulan hasil perbandingan antara nilai Q dengan nilai QAC menunjukkan angka AC itu lebih besar daripada Q total. Nah, jadi dapat dikatakan ruangan ini memenuhi kebutuhan panas atau cooling load pada ruangan. Atau kita bisa simpulkan bahwasanya ruangan ini itu bisa untuk dipasang AC. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih untuk Belita, dosen saya dari mata kuliah Manajemen Energi Bangunan. Mohon maaf apabila kurang lengkap dan kekurangan editing video karena saya juga tidak bisa ngedit. Jadi saya mengumpulkan apa adanya. Tapi setidaknya ini sudah menjadi hak saya untuk mengumpulkan sebuah video untuk memenuhi daring atau perkuliahan online dari mata kuliah tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.